Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia dalam keadaan sehat dan pastinya walaupun panas tetap semangat ya belajarnya ya. Semangat. Oke. Sekarang untuk memulai pelajaran Zen memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Silakan Zen. Siap Bu. Persiapan. Marilah sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan dan manfaat untuk masa yang akan datang. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Zen. Untuk absen sudah saya bagikan linknya di WA grup tadi. Tadi kan sudah mengisi ya pastinya. Nanti Ibu cek lagi. Oke. Yang kemarin kita belajar tentang reaksi elektrolisis, ya kan? Masih ingat? Reaksi tentang elektrolisis. Nah, sekarang ada hubungannya dengan elektrolisis, yaitu berhubungan dengan perhitungannya. Coba, kalau misalnya saya ingin tanya nih sama Dwi, mana Dwi? Dwi ada ya? Misalnya ada larutan perak nitrat atau AgNO3 yang dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon. Terjadi reaksi di katodanya bagaimana? Reaksi di anodanya bagaimana? Coba. Silakan. Ya, di reaksi katodanya itu ada ion Ag menangkap satu elektron NO, sedangkan di anodanya ada 2 H2O menjadi O2 plus dengan melepas 4 elektron. Oke, jelas semuanya, anak-anak? Sudah. Jelas, Bu. Iya. Jadi AgNO3 yang di katoda itu Ag plus menangkap elektron menjadi Ag, sedangkan di anoda itu H2O-nya ya yang mengalami oksidasi menghasilkan gas oksigen dan 4H plus dan melepaskan 4 elektron. Nah, ini Ibu punya 2 benda. Yang satunya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ini? Iya. Ini? Cincin. Yang ini? Kunci. Sama kunci. Misalnya ini awalnya terbuat dari perak. Ibu mau sepuh nih, perak dilapisi dengan emas. Misalnya ini sama-sama perak, terus dilapisi dengan emas. Kira-kira emas yang dibutuhkan untuk melapisi kedua benda ini sama enggak? Beda ya, karena ukurannya beda. Yang cincinnya kecil, kuncinya lebih besar. Untuk waktu yang diperlukan untuk penyepuan gimana? Lebih lama yang perak, Bu. Lebih lama yang besar kan? Yang besar. Yaitu kunci. Jadi nanti kalian akan tahu berapa sih massa yang dibutuhkan pada saat elektrolisis. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan tentang hukum Faraday. Nanti ini ada hubungannya dengan hukum Faraday. Kemudian menerapkan hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis. Itu ya. Jadi pelajaran hari ini tujuannya adalah itu. Iya. Oke. Sekarang kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti langkah-langkahnya saya jelaskan di WA group. Kita lihat dulu ya. Kita ke WA group dulu. Iya, Bu. Iya. Oke.
Ya, Bu. Selamat belajar dan tetap semangat. Yuk, kita diskusi di Siap, WA Bu. Group. Siap, Siap, Bu. semangat, Bu. Siap, Bu. Disebut hukum Faraday karena hukum ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan Inggris, seorang ilmuwan kimia fisika Inggris yang bernama Michael Faraday.
sehingga disebut dengan hukum Faraday. Jadi teman-teman, di dalam sel elektrokimia yang kemarin sudah kita pelajari bersama, itu ternyata terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dengan muatan listrik yang terlibat. Nah, sehingga kita itu bisa menentukan banyaknya zat yang bereaksi berdasarkan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam rentang waktu tertentu. Ya, seperti kalau pada elektrolisis kemarin, itu kan di katoda terdapat endapan logam ya dari proses elektrolisis itu. Nah, kita bisa menentukan nih massa logam yang terbentuk itu dari jumlah muatan listrik yang digunakan.
Oke anak-anak, waktu diskusi tadi sudah lancar, ya tidak ada kendala ya. Sukses belajarnya tadi. Oke, sekarang presentasikan dari masing-masing kelompok. Kelompok siapa dulu? Kelompoknya Anissa. Iya, Oke, Bu. Nis, silakan. Nomor 1. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan menggunakan elektroda karbon, bagaimana reaksi yang terjadi di katoda? Ag plus menangkap elektron menjadi Ag. Ya. Terus? Kedua, kenapa Ag yang tereduksi bukannya air? Karena Ag mempunyai potensial reduksi lebih besar dari air. Nomor 3, kalau di anoda bagaimana reaksinya? 2H2O menangkap O2 plus 4H plus ditambah 4E. Terus nomor 4, misalnya muatan listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut 0,5 F, berapa massa Ag yang dihasilkan? Ketahui ArAg sama dengan 108. Jawabannya U sama dengan E dikali F, atau U sama dengan dalam kurung AR per M tutup kurung dikali F sama dengan 108 dibagi 1 dikali 0,5 sama dengan 5,4 gram. Ya. Oke, yang lain sama enggak? Sama, Bu. Sama ya? Tidak ada masalah ya, berarti mencari massa itu sama dengan E dikalikan muatannya ya. Atau AR per N kali F. Air itu apa? Massa atom relatif, sedangkan N adalah valensinya. Kalau Ag diionkan kan Ag plus, berarti N-nya adalah 1. Berarti, kalau Cu2 plus berarti N-nya berapa? 2. Oke, tergantung muatannya. Sekarang lanjut kelompok yang lain. Sekarang Meli, kelompoknya Meli. Oke Mel, silakan Mel. Hitunglah massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan menit ke dalam larutan AgNO3 atau ArAg sama dengan 108. Diketahui T sama dengan 5 menit sama dengan 300 detik, I sama dengan 10 ampere. Ditanya massa perak, jawab W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500, di mana E sama dengan ArAg dibagi valensi Ag sama dengan 108 dibagi 1 sama dengan 108. Sehingga W sama dengan 108 kali 10 kali 300 dibagi 96.500 sama dengan 33,58 gram. Oke, good job. Terima kasih Meli. Jadi bedanya dengan yang tadi adalah kalau Meli itu soal yang di Meli tadi ada waktu dan arus ya. Kalau Anissa, Iya Bu. Kalau Anissa tadi langsung muatan listriknya yang diketahui. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, lanjut sekarang kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Rina, silakan Rin. Untuk hukum Faraday 2-nya. Silakan Rina. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Sehingga diperoleh rumus M1 per M2 sama dengan E1 per E2. M yaitu massa zat, E yaitu
ekivalen. Masa ekivalen. Terus? Kemudian pada pertanyaan yang pertama, tuliskan reaksi di katoda pada elektrolisis AgNO3. Jawabannya yaitu Ag plus menangkap elektron menghasilkan Ag. Yang kedua, tuliskan reaksi di katoda pada elektrolisis AlCl3. Jawabannya yaitu Al3 plus menangkap 3 elektron menghasilkan Al. Yang ketiga, tentukan massa aluminium yang diendapkan melalui persamaan hukum Faraday 2. Jawabannya W1 dibanding W2 sama dengan E1 banding E2. W dikali Ag dibanding W dikali Al sama dengan W-nya Al Ag per valensi W-nya Ag. Al. E1 yaitu Ar per valensi Ag dibanding Ar valensi per valensi Al. Sehingga 1,56 dibagi WAS sama dengan 108 per 1 dibagi 27 per 3. WAL sama dengan 0,13 gram. Oke. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Mungkin ada pertanyaan? Tanya, silakan. Kurang lebih sama, Bu. Sama, ada pertanyaan lain mungkin di luar ini LKPD-nya. Kayaknya semua sudah tanyakan saat diskusi tadi deh, Bu. Oh gitu, sip, good job. Ya, pada saat diskusi tadi kan sudah puas ya tanyanya ya, diskusinya ya. Iya, Bu. Diskusi dulu kan. Oke, kita sudah belajar dari awal tentang mencari informasi, diskusi dengan teman, mengisi LKPD tentang hukum Faraday. Sekarang apa yang dapat kalian temukan pada konsep Faraday-nya? Oke, Zen. Silakan disimpulkan. Baik, jadi dari kami sama teman-teman tadi dapat menyimpulkan dari hukum Faraday, yaitu hukum Faraday menyatakan bahwa massa yang dihasilkan dalam suatu sistem sel elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir dalam sel tersebut. Besarnya muatan listrik yang terjadi dalam sel merupakan hasil kali antara kuat arus yang dialirkan dengan lamanya waktu elektrolisis. Sehingga hukum Faraday dapat digunakan dalam perhitungannya proses elektrolisis pada pelapisan logam dan pemurnian logam. Itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada pelajaran hari ini, Bu. Oke, Bu. Oke, pinter semua untuk kelas 12 MIA 5. Diskusinya lancar ya, sudah menemukan konsep tentang Faraday. Jadi Ibu tegaskan lagi bahwa massa itu berbanding lurus dengan muatan listrik yang diperlukan pada saat elektrolisis, ya kan? Dari bunyi hukum Faraday kita bisa menemukan rumusnya, di mana W sama dengan Q-nya, atau W sama dengan E kali F, dan W sama dengan C kali I kali T per 96500, ya. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang
Apa sih yang dapat kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Dan silakan disimpulkan. Kesimpulannya bahwa hukum Faraday dapat digunakan untuk menghitung besaran-besaran pada elektrolisis seperti massa, volume, dan muatan listrik. Oke, bagus. Nah, Sudah, Bu. sudah ya. Bagus, yang lainnya juga seperti Ya, itu Bu. ya kesimpulannya. Anak-anak, nanti saya bagikan soal tes tulisnya untuk dikerjakan. Ada 10 soal. Ya, setelah pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ya, Untuk ke depan, apa sih yang kita pelajari untuk ke depan? Ini lebih menarik. Ke depan, kalian nanti akan bisa membuat rancangan tentang penyepuhan logam yang tadi ditanyakan sama Zen. Iya, Zen. Tadi bagaimana sih membuat rancangan penyepuhan? Untuk pembelajaran hari ini, silakan dipimpin, Zen. Baik, marilah sebelum kita menutup pikiran ini, kita berdoa dahulu selambi mengucap syukur diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa supaya kita masing-masing berdoa. Baik. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Ya, Akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.